Baru nikah, tapi kok kesulitan untuk mencapai ejakulasi dan juga orgasme saat berhubungan dengan istri. Bahkan terkadang bisa menunggu waktu sampai 1 jam untuk bisa keluar sperma. Ini adalah pertanyaan sungguhan yang dikirimkan oleh salah seorang subscriber saya. Di video kali ini, kita akan membahas ya, kira-kira apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan seperti ini. Lalu kira-kira langkah apa yang harus dilakukan supaya bisa sembuh. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah, dengar masalah kesehatan. Di mana di segmen ini kita akan menjawab ya pertanyaan yang dikirimkan oleh subscribers ke dalam email saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, silakan kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Langsung saja ya, kita akan membaca pertanyaannya. Halo dok, perkenalkan nama saya Farun, nama samaran. Dok, saya punya masalah soal berhubungan intim dengan istri saya. Kami sudah menikah 6 bulan. Setiap kali melakukan hubungan suami istri, saya punya tidak keluar cairan sperma dalam waktu cepat. Terkadang saya paksakan untuk keluar butuh waktu sampai sejam baru keluar sperma. Dan dengan waktu yang sampai sejam, istri saya biasa nggak mau dan selalu berakhir di waktu 30 menit karena istri saya sudah tidak mampu buat lanjutin sampai keluar. Dan bisa juga dok, dalam permainan saya punya tiba-tiba lemah dan butuh waktu berapa menit lagi biar bisa berdiri lagi. Saya belum melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis karena tempat tinggal saya jauh dari lokasi RSUD. Apakah ada saran dari dokter biar saya bisa ejakulasi dengan waktu yang normal pada umumnya? Mohon saran dan bantuannya dari dokter buat saya. Saya sangat berharap dok bisa memberikan saran buat saya dan apa yang harus saya lakukan dalam masalah ini. Sehat selalu buat dokter. Oke, terima kasih ya Bapak Farun untuk kiriman pertanyaannya. Kita akan membahasnya satu demi satu. Pertama, di sini kita harus membedakan dulu ya, gangguan ejakulasi pada Bapak Farun ini, kira-kira apakah dia bisa mencapai orgasme atau tidak bisa mencapai orgasme. Kalau memang dia bisa mencapai orgasme atau klimaks, tetapi tidak ada ejakulasi air mani yang keluar, maka ini menjadi sebuah kecurigaan. Jangan-jangan hal ini disebabkan karena adanya sumbatan di saluran air mani. Jadi sebetulnya air maninya mau keluar, cuman nggak bisa karena jalannya ini kesumbat. Alhasil dia bisa ngerasa puas tapi nggak ada air mani yang keluar. Atau bisa juga disebabkan karena ada gangguan saraf yang mengatur fungsi ejakulasi. Jadi air maninya ini tidak bisa keluar saat mencapai orgasme. Hanya saja pada kasus Bapak Farun ini, saya curiganya ya, Pak Farun ini tidak bisa mencapai ejakulasi karena dia belum mencapai orgasme alias klimaks. Hal ini saya ambil karena di email dia bilang ya, sebetulnya kalau perlu waktu lama bisa aja tuh spermanya keluar. Artinya salurannya sebetulnya normal, hanya saja dia belum mencapai orgasme. Tetapi sekali lagi ya, hal ini perlu dipastikan dengan pemeriksaan langsung oleh dokter. Sekarang kita akan membahas ya terkait masalah ejakulasi. Durasi ejakulasi yang normal rata-rata pada pria yang sehat itu kisaran antara 4-5 menit. Yang paling populer gangguan ejakulasi pada pria itu seringkali adalah ejakulasi dini, di mana penisnya itu masuk ke vagina dan terjadi ejakulasi kurang dari 1 menit. Tetapi jangan salah, kalau misalnya ya, penisnya ini saat masuk ke vagina perlu waktu yang sangat lama untuk bisa mencapai ejakulasi, ini juga merupakan sebuah kelainan. Namanya adalah kondisi ejakulasi tertunda atau delayed ejaculation. Kriteria dari ejakulasi tertunda ini, kalau misalnya ya, pasangan saat berhubungan seksual ketika penis masuk ke vagina sudah menggesek-gesekkan, tetapi perlu waktu lebih dari 30 menit saat berhubungan untuk mencapai ejakulasi. Pada Pak Farun, dia bilang perlu waktu 1 jam supaya bisa mencapai ejakulasi. Hanya saja tadi ini menimbulkan ketidaknyamanan pada pasangan. Makanya hal ini sering menjadi kendala ya. Banyak orang salah kaprah, dok saya pengen ejakulasinya lama biar bisa bikin enak. Jangan salah, kalau ejakulasi terlalu lama justru ini bisa menimbulkan kendala saat berhubungan seksual. Pasangannya jadi nyeri dan bahkan tidak merasakan kenikmatan. Pada beberapa kasus, sebetulnya ejakulasi tertunda ini bisa menjadi sebuah variasi yang normal. Terutama ya kalau misalnya pasangan baru menikah. Biasanya di awal-awal hubungan mungkin karena dia kesulitan untuk memberikan rangsangan atau ada stres sedikit, alhasil ejakulasinya tertunda. Tetapi seharusnya hal ini tidak terjadi dalam jangka waktu lama. Dalam hitungan harian sampai mingguan, ejakulasinya sudah bisa terjadi yang normal. Namun kalau misalnya ya kondisinya ini terjadi dalam jangka waktu lama, terlebih sudah sampai 6 bulan seperti di email ini, maka ini menunjukkan kecurigaan memang betul ini merupakan kondisi ejakulasi tertunda yang membutuhkan penanganan oleh dokter andrologi. Sebetulnya ada satu hal ya yang ingin saya tanyakan pada Bapak Farun, dan ini terkait juga untuk menegakkan diagnosis juga strategi selanjutnya, yaitu adalah Bapak Farun kan cerita tadi ya, saat bersama pasangan dia kesulitan untuk mencapai ejakulasi, perlu waktu lama. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya Pak Farun saat masturbasi sendiri, kira-kira apakah ejakulasinya lama juga
atau cepat. Kalau misalnya ya, tiap masturbasi sendiri selalu aman, tetapi sementara saat pasangan perlu waktu yang lebih lama, maka ini menjadi kecurigaan. Penyebabnya bisa saja dikarenakan kurangnya mendapatkan rangsangan yang cukup oleh pasangan. Kita harus paham ya, untuk mencapai orgasme itu dibutuhkan stimulus dalam dosis yang tepat. Kalau misalnya stimulusnya ini tidak didapatkan, maka yang terjadi dia akan kesulitan untuk mencapai orgasme. Kesulitan untuk mencapai stimulus bisa disebabkan ya tadi karena kurangnya rangsangan, atau mungkin ada faktor stres, atau bahkan yang terakhir juga bisa disebabkan karena kebiasaan masturbasi dengan teknik yang aneh. Saya pernah ya menemui ada kasus pria yang kesulitan untuk mencapai orgasme dengan pasangan karena dia terbiasa masturbasi dengan menggesek-gesekan di daerah kasur. Alhasil, tiap kali dia menggesekkan penisnya ke kasur, justru dia bisa ejakulasi. Sementara saat menggesekkan penisnya di vagina, dia tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali sehingga kesulitan untuk mencapai orgasme. Sementara kasus lain juga ya, ada pria yang dia itu karena menggunakan masturbasi menggunakan alat-alat mainan, dia hanya bisa mendapatkan kenikmatan dengan mainan tersebut yang bentuknya itu udah aneh-aneh. Sementara saat berhubungan dengan di vagina istrinya, dia tidak mendapatkan kenikmatan. Dia ngerasa lebih enak gitu kalau di mainan. Nah, ini sekali lagi bisa mengakibatkan ejakulasinya menjadi terhambat. Kalau memang kalian terbiasa masturbasi untuk mencapai ejakulasi, terlebih dengan masturbasi yang aneh, saran saya sebaiknya di stop total ya penggunaan masturbasi tersebut untuk membiasakan rangsangan bersama pasangan. Tetapi kalau misalnya ya pada kondisi Pak Farun ini, dia masturbasi sulit juga untuk mencapai orgasme, waktunya itu lama, lebih dari 30 menit. Hati-hati, ini menjadi kecurigaan, jangan-jangan ini disebabkan oleh ada gangguan-gangguan di tubuhnya, seperti ada gangguan persarafan, hormon, atau mungkin efek samping dari obat-obatan tertentu. Makanya sebetulnya di sini sangat penting ya dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter untuk bisa menegakkan diagnosis secara pasti. Sekali lagi di sini saya tidak bisa memastikan hanya dengan dari email saja. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu saya supaya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi selanjutnya tentang permasalahan seksual. Terakhir, kita akan membahas ya, kira-kira apa nih yang harus dilakukan kalau memang kita mengidap gangguan dari fungsi ejakulasi, khususnya ejakulasi tertunda. Pertama tentu yang harus dilakukan itu adalah berkomunikasi dengan pasangan. Jangan sampai ya istri kita menjadi bingung dan kecewa. Dia ngelihat kita, aduh kok tiap hubungan seksual malah ada kendala, apa jangan-jangan aku kurang menarik atau apa. Sangat penting kita harus membangun keterbukaan. Kalau memang kita mengalami kesulitan untuk mencapai ejakulasi karena hal-hal tadi kurang rangsangan, atau mungkin karena kebiasaan masturbasi yang aneh, sebaiknya pasangan kita harus tahu tetapi kita bahasakannya secara halus dan pelan-pelan supaya dia tidak berpikiran yang macam-macam dan mau memahami kondisi tubuh kita. Dengan pasangan kita memahami, harapannya itu bisa meminimalisir stres kita ya. Kadang pria itu semakin stres justru akan semakin sulit untuk mencapai ejakulasi. Jangankan ejakulasi, ereksi aja susah kalau kondisi kita ini udah stres duluan. Selanjutnya juga sangat penting ya untuk melakukan pemanasan atau foreplay yang cukup. Kalau misalnya nih foreplaynya itu nggak cukup, bukan nggak mungkin rangsangannya justru nggak maksimal. Kita sebagai seorang pria dan wanita biasanya punya loh zona erogen di tubuh kita. Zona-zona erogen ini yang harus diberikan rangsangan oleh pasangan. Jadi sebaiknya ya sebelum kita langsung penetrasi, penis masuk vagina, lakukan pemanasan dulu. Tubuh-tubuh kita disentuh tuh. Boleh misalnya di daerah leher, daerah dada, bokong. Pada prinsipnya adalah tubuh yang kita ngerasa itu nyaman diberikan rangsangan. Rangsangannya boleh dengan sentuhan, ciuman, dijilat, atau bagaimanapun yang kita rasakan nyaman. Ketika kita ngerasa pemanasannya udah cukup, barulah kita coba untuk melakukan penetrasi. Usahakan juga ya saat penetrasi kita mengatur tuh posisi supaya bisa kita merasakan penis kita nyaman saat melakukan proses gesekan penis di daerah vagina. Kadang pria itu ngerasa paling nyaman ketika dia posisinya di atas ya, karena tadi dia bisa langsung mengatur ritme gesekan dari penis. Hindari pula ya kebiasaan kalau memang Pak Farun ini pernah melakukan masturbasi dengan teknik yang aneh. Karena tadi kalau dia terbiasa melakukan masturbasi aneh tetapi dia masih melakukannya padahal sudah menikah, bukan gak mungkin hal ini dapat mengakibatkan gangguannya dalam jangka panjang. Kita harus meriset otaknya terkait kepuasan untuk mencapai orgasme dengan melakukan penetrasi pada pasangan. Libatkan juga ya untuk pasangan dalam proses penyembuhannya. Saran saya mungkin bisa coba pelan-pelan. Kalau memang tiap penetrasi itu sulit mencapai ejakulasi, cobalah latihan pelan-pelan dulu. Mungkin boleh dengan masturbasi tetapi dengan pasangan yang melakukannya. Jadi gunakan tangan pasangan untuk ngecek kalau dengan tangan ini apakah bisa lebih cepat atau enggak. Juga ini bertujuan untuk meredakan stres dan kekhawatiran kita. Kita kadang kala kalau udah nggak bisa ejakulasi udah stres duluan, terlebih kalau nggak disalurkan. Harapannya kalau memang kempes
kempes saat berhubungan seksual ketika penetrasi, tetapi dilanjutkan dengan tangan, ini bisa memberikan sensasi plong di tubuh kita dan kita menjadi mau semangat untuk mencoba lagi. Pasangan pun juga akan senang karena dia masih dilibatkan dalam proses untuk mencapai kepuasan. Jadi sangat tidak tepat ya kalau kita mencari kepuasannya dengan masturbasi sendiri padahal udah punya pasangan alias istri. Nanti perlahan-lahan kalau kita udah semakin percaya diri dibantu masturbasi pasangan bisa keluar, barulah kita coba latihan dengan penetrasi. Gak ada salahnya pula ya untuk mengkombinasikan. Misalnya di awal-awal kita boleh dengan tangan dulu, di tangan oleh istri. Ketika mau mencapai kepuasan sampai ejakulasi, barulah kita coba masukkan ke dalam vagina. Tujuannya tadi untuk mempersingkat waktu stimulasi yang dibutuhkan guna mencapai orgasme. Biasanya kalau menggunakan tangan pasangan, dia akan lebih minim effort dan tidak menimbulkan nyeri di daerah kelamin. Lalu saran saya juga ya, pertimbangkan menggunakan pelumas untuk hubungan seksual. Di minimarket ada banyak loh pelumas hubungan seksual yang dijual bebas. Kalian beli aja bebas merek apa. Saran saya jangan menggunakan pelumas yang ada efek bisa memberikan ejakulasi lebih lama. Biasanya penggunaan pelumas ini akan sangat membantu. Supaya apa? Meminimalisir nyeri khususnya ketika kita melakukan penetrasi di vagina. Atau kalau memang sulit untuk penetrasi boleh dengan tangan dulu tetapi menggunakan pelumas saat pasangan melakukan masturbasinya. Pada prinsipnya kita harus bereksperimen untuk memberikan kenyamanan saat kita berhubungan seksual. Harapannya dengan menggunakan latihan-latihan tadi itu dapat mempermudah Pak Farun untuk mencapai orgasme dan ejakulasi bersama dengan pasangan. Kelola juga ya stres saat berhubungan seksual. Biasanya pria ini kalau udah lama mengalami gangguan, dia menjadi stres dan minder. Masalahnya kalau kita semakin stres dan minder, ini akan mengganggu pula fungsi seksual, salah satunya mengakibatkan ejakulasi menjadi terhambat. Dan memang betul seperti yang Pak Farun bilang di email ya, kalau penis kita itu udah lama ereksinya tapi belum mencapai orgasme, otomatis dia pasti akan kempes, akan kembali seperti semula dan akan membutuhkan waktu lagi supaya bisa mencapai ereksi yang normal lagi. Makanya sangat penting ketika ereksi kita harus mendapatkan rangsangan yang tepat, jangan terlalu lama supaya kita bisa mencapai orgasmenya. Terakhir yang paling penting untuk Pak Farun, jangan lupa juga ya untuk berkonsultasi dengan dokter, khususnya adalah dokter andrologi. Tujuannya tadi supaya kita bisa mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan lebih langsung. Kalau memang Pak Farun ini tinggalnya cukup jauh ya sehingga dia belum bisa mengakses layanan kesehatan, saran saya pertimbangkan menggunakan fasilitas telemedicine atau konsultasi online. Ada banyak ya platform-platform atau rumah sakit yang menyediakan layanan konsultasi online dengan dokter andrologi. Biasanya dengan kita melakukan pengecekan dan juga diberikan terapi yang sesuai kebutuhan, itu akan sangat membantu untuk menormalkan ejakulasi. Jangan salah ya, ada loh obat yang membantu supaya ejakulasinya lebih cepat. Baik, mungkin itu saja ya untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.